Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Bahri, IT programmer. Saya mendukung channelnya Oban Robandi. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih Kang Oban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channelnya Oban Robandi Menjalin Cerita. Oke sobat, bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan Allah berikan keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, pada kesempatan kali ini yaitu saya akan berbincang-bincang kedatangan bintang tamu yaitu Mas Saiful Bahri, yaitu seorang IT programmer, yaitu salah satu karyawan tempat kita bekerja juga gitu ya, satu perusahaan. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing mengenai ilmu website ya. Karena beliau ini sedang membangun suatu situs namanya quranmu.com, betul ya? Ya. Oke, kita tanya-tanya gitu ya. Ikuti terus channelnya Oban Robandi Menjalin Cerita. Oke, Mas Saiful, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salaman sekarang begini ya, kayak tonjok-tonjokan. Iya kan. Sekarang begini kan. Iya, nggak bisa begini sekarang, harus begini. Ya. Ini juga pakai masker. Iya. Mau dibuka supaya orang tahu. Oh ya. Keren banget ya. Cakep. Waalaikumsalam. Oke Mas Saiful, saya perhatiin kan selama ini kayaknya lagi bikin sesuatu gitu kan. Terus saya tanya kan tadi sebelum masuk video recording ini ya. Nah saya tanya itu lagi bikin apa gitu, kayak nguyek-nguyek gitu. Ternyata lagi bikin situs quranmu.com. Itu Quran digital ya. Oke Mas Saiful, saya mau tanya nih, kita sobat-sobat juga pengen tahu mungkin. Jadi tujuannya untuk pembuatan dan pembangunan quranmu.com itu seperti apa? Kemudian yang kedua pertanyaannya, kenapa bisa terbesit pemikiran dan keinginan untuk membuat itu sosial gitu? Iya. Coba. Yang pertama tujuan ya kan. Okay. Tujuannya sekarang kita udah masuk ke era digital. Era digital artinya kita agar lebih mudah untuk membaca Al-Quran dimanapun berada. Oke. Gitu. Baik di kantor ataupun nanti di rumah ataupun di dalam perjalanan gitu. Itu lebih mudah dengan adanya Quran digital. Oke, itu tujuannya tuh ya. Selain ada Quran digital, di dalam quranmu.com ini ada murotal. Oh, ada murotal juga. Jadi sambil berkendara boleh mendengarkan gitu, bisa akses. Oke. Kemudian kenapa gitu bisa ada pemikiran untuk membangun website ini, dan ini khususnya untuk sosial gitu ya, diperuntukkan untuk sosial. Gimana itu? Ya, quranmu.com ini free kan, diakses di www.quranmu.com gitu. Oke. www.quranmu.com sobat ya. Artinya kenapa sih quranmu.com ini dibuat gitu? Dibuat untuk siapa ya? Iya. Tujuannya tadi kenapa harus sosial gitu? Kenapa nggak berbayar atau misalkan gimana gitu? Oh enggak, ini karena kan untuk amal jariah ya kan? Oh luar biasa. Semuanya gitu kan. Nah, dengan adanya quranmu.com ini diharapkan semua yang sedang belajar Al-Quran bisa terdokumentasikan awalnya gitu. Jadi supaya kita mulai baca dari halaman berapa sampai berapa, ada historinya gitu. Nanti misalnya untuk hafalannya kita udah sampai mana aja gitu. Oh, jadi seperti itu sobat ya. Ini quranmu.com ini bisa diakses dan free untuk seluruh para pengguna yang ingin menggunakan gitu ya. Jadi untuk memudahkan kita di dalam mengakses Quran ya. Nah seperti itu ya. Ya betul. Oke, tadi kan disinggung nih untuk semua pengguna. Nah itu bagaimana cara menggunakannya? Apakah ada registrasi ataupun bagaimana? Ya betul sekali kan. Jadi gini, di quranmu.com ini karena berbasis web based ya, website. Dan jadi nanti si pengguna ini daftarkan gitu. Kayak nama. Ini daftarnya nggak ribet kok, namanya cuma masukin daftar nama lengkap, terus ada email sama password. Daftar, terus nanti si penggunanya dapat notifikasi berupa link untuk aktivasi akunnya. Jadi sebelum diaktifasi itu nggak bisa login dulu kan. Gitu. Oh, harus aktivasi dulu melalui email itu. Betul. Oke, ada pertanyaan yang mungkin ini lumayan cukup bagus ya, pertanyaan dari saya nih khususnya nih. Itu kan tadi registrasi. Nah, apakah misalkan dengan registrasi itu bisa yakin nggak bahwa itu benar-benar akan menggunakan?
Kalau misalkan nih yang saya tangkap ya, itu kan tadi nggak ribet, bagus ya untuk itu. Terus apakah itu perlu nggak ditambahkan menunya itu misalkan jenis kelamin atau agama? Nah, seperti enggak itu. sih. Enggak ya. Nah, itu artinya itu kembali lagi ya sama apa namanya, kita hanya niatkan untuk formnya itu lebih sesimpel mungkin. Simpel mungkin. Hanya dengan nama, email aja gitu ya. Nama, email aja. Jadi nggak perlu, karena kalau jenis kelamin dan tanggal lahir itu terlalu. Kalau tanggal lahir enggak, karena bukan pendaftaran apa namanya untuk legalitas angsuran. Bukan. Maksud saya di sini kalau misalkan dia itu misalkan ya, kalau misalnya ditambahkan dengan bisa agama, kan itu udah meyakinkan banget. Atau misalkan kurang tepat gitu ya. Harusnya sih enggak ini apa namanya, cuma nama sama email aja. Nama sama email. Supaya enggak banyak isian formnya yang lumayan ribet. Oke. Nah tadi kan harus nama lengkap. Kalau misalkan nama lengkap tapi samaran, bisa nggak? Enggak masalah. Oh nggak masalah. Itu kembali lagi ke pribadi masing-masing. Untuk apa dipergunakan? Betul. Kalaupun memang dia saya mau pakai nama samaran aja, nggak masalah. Nggak masalah. Di dalam aplikasi ini bukan untuk memvalidasi nama, tapi untuk memvalidasi hafalan dia, hafalannya. Jadi supaya gimana? Oh saya pengen ke-record nih hafalan baca Quran saya. Nah dia tinggal login, register, login, udah apa namanya, dia bisa tracking hafalan dia sampai mana, suratnya sampai di apa aja yang dibaca hari ini itu. Dan gitu. Di dalam fitur, insya Allah nanti di dalam fiturnya ini ada untuk grup mengaji kan. Grup mengaji ya, bisa ya dibikin grup. Itu grup mengaji nanti itu yang bisa dibuat oleh siapapun, si pengguna termasuk pengguna, misalnya dia sebagai ustadz, dia punya santri, dia bisa bikin tuh grup mengaji. Jadi nanti mendaftarkan santri-santrinya, jadi nanti masing-masing santri itu punya record sendiri-sendiri kan, hafalannya, murojaahnya semuanya. Oh, ada di situ. Betul kan? Oh luar biasa sekali sobat ya. Jadi hanya dengan mendaftarkan diri dengan nama lengkap dan email saja, insya Allah situs quranmu.com sudah bisa diakses dan itu boleh dipergunakan sebebasnya karena di situ ada apa namanya, murotalnya ada, kemudian ada recordnya gitu ya. Nah itu ya record hafalan untuk mengontrol diri kita. Nah sekarang pertanyaannya, sebelum ke Ustadz, apakah peserta itu akan ada istilahnya review atau misalkan mentoring? Apakah ada atau enggak nantinya? Insya Allah nanti ke depan mungkin ada kan, tapi untuk sekarang belum ada. Belum ada. Jadi saat ini dibuatkan untuk merecord aja bahwa dia hafalannya sampai ini gitu ya. Iya betul. Untuk dia hafalan untuk apa tanda bacanya mungkin itu lebih nanti ke ustadznya ya. Oke. Jadi nanti dibuat grup mengajinya. Jadi nanti misalnya kita ikut grup mengaji siapa. Nah kira-kira ini pembangunan website quranmu.com ini sudah berapa persen? Kurang lebih sekitar 80% kan. 80%. Nah terus kira-kira launchingnya kapan nih? Soalnya nih sobat-sobat kayaknya penasaran nih ya, karena pada punya gadget. Ya mudah-mudahan minta doanya, mudah-mudahan bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Amin. Saya target sih sebelum bulan Ramadan itu udah bisa launching kan. Ramadan tahun ini kan? Ya 2021 ya. Iya. Ramadan mudah-mudahan insya Allah mudahkan. Amin. Diberikan saya umur panjang, kesehatan untuk saya dan keluarga, mudah-mudahan kesehatan untuk semuanya. Di masa pandemi ini mudah-mudahan kita lebih dekat Al-Quran, kita lebih sehat kan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, pertanyaan yang lainnya yaitu saya kepikiran begini. Kenapa sih gitu dibuatkan secara free gitu? Kenapa nggak berbayar gitu? Kan sekarang itu kan lagi masa-masanya mencari uang dengan digital, ya kan? Betul. Baik itu dengan situs apapun juga sekarang jadi duit kan, istilahnya dari situs-situs yang apa namanya berbayar, yaitu semacam banyak ya aplikasi. Nah, kenapa nggak dibuatkan secara berbayar aja gitu? Karena ini kan sulit banget gitu membuat ini gitu. Kenapa? Sebenarnya sih nggak ada untuk niatan saya memang nggak ada untuk berbayar kan gitu. Kenapa alasannya? Karena kita sudah diberi kesehatan jiwa raga kita sesempurna ini, itu kan saya pengen ada manfaatnya untuk orang banyak. Oke. Tangan saya, jari jemari saya, mata saya gitu kan, itu saya pengen bisa berguna gitu. Artinya saya bisanya berkontribusi di bidang aplikasi digital. Oke. Ya udah saya bikin aplikasi digital diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan, untuk bisa membangun situs ini supaya apa? Supaya bisa bermanfaat gitu. Kenapa saya nggak diberbayar, saya nggak mau gitu. Ini mungkin amanah dari Allah, apa namanya,
kalau ini kuasa dari Allah ya, artinya bukan karena saya merasa, bukan, ini memang Allah izinkan saya untuk bisa programming, ya tugasnya membantu itu, membangun aplikasi Quranmu.com itu. Oke. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya kan. Amin. Saya mengutip sedikit ya kata bermanfaat. Jadi sebaik-baik manusia itu bisa bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Mudah-mudahan Mas Saiful ini mohon doain semua ya, semoga niatannya kemudian pekerjaannya juga dilancarkan dan nanti launchingnya langsung tepat waktu sebelum bulan suci Ramadan. Jadi langsung bisa diakses untuk seluruh dunia. Ya, seluruh dunia. Gitu ya. Targetnya memang seluruh dunia itu bisa mempergunakan aplikasi ini kan. Untuk sementara kan sekarang bahasanya masih bahasa Indonesia nih. Mudah-mudahan nanti bisa masuk bahasa Inggris, bahasa yang lain lah, mancanegara gitu kan. Mudah-mudahan. Gitu. Tapi bahasa Al-Quran cuma satu kan? Betul, bahasa Al-Quran ya. Nggak ada lagi tuh kan? Nggak ada lagi kan? Bahasa Arab. Iya, bahasa Arab kan itu. Nah, jadi semua negara pun kalau baca Al-Quran ya sama aja begitu kan? Nah, itu luar biasanya Al-Quran. Makanya mudah-mudahan para pecinta channelnya Oban Robani Menjalin Cerita senantiasa pada cinta juga kepada Al-Quran bagi yang Muslim gitu ya. Oke, yang non Muslim pada Quran-Quran yang dimilikinya atau pedoman-pedoman hidupnya gitu ya. Oke, seperti itu sahabat ya. Nah, Mas Saiful kan gini ya. Tadi kan saya tidak mau menjadikan aplikasi ini berbayar karena saya diberikan tangan, mata, jemari dan keilmuan dalam bidang programming gitu ya. Itu kan pengen free karena ini mungkin udah jalannya, kemudian diberikan cerdas gitu ya dalam bidang ini. Jadi saya ingin kontribusi dalam bidang programming ini. Nah, gimana tuh? Kayak gimana pandangannya? Jadi selain saya mencari uang, mencari nafkah ya, nafkah untuk keluarga, tapi saya juga pengen bermanfaat kan. Gitu. Kita harus juga mencari amal jariah karena kita nggak tahu kapan kita wafat, itu rahasia Allah. Sekarang umur saya 30 tahun. Masih muda, saya udah tua. Sisa umur saya kurang lebih 30 tahun lagi. Nah, kan, itu kan umur 60 ya. Mudah kita nggak tahu apakah kita sampai ke umur itu, apakah kita enggak, kita nggak tahu di 1 menit atau 2 menit ke depan juga kita nggak tahu. Betul kan? Rahasia Allah. Nah, itulah artinya saya pengen ada mencari pahala. Selain kita mencari uang, tapi kita juga harus mencari bekal akhirat nanti. Itu seperti itu. Luar biasa sekali ya niatannya, kemudian tindakannya dan kemudian pekerjaannya juga gitu ya. Mudah-mudahan selalu keberkahan untuk beliau dan keluarganya semuanya, termasuk sobat semua channelnya Oban Robani Menjalin Cerita. Amin ya. Kita harus lebih mendekatkan diri kepada Al-Quran kan. Betul. Tadi mengutip juga ya, selain mencari uang, bekerja atau nafkah, dan juga harus mencari bekal ya, mengumpulkan bekal untuk di akhirat sana ya. Oke sobat, jadi seperti yang kita ketahui bahwa ada 3 amalan yang akan tidak terputus gitu ya. Yang pertama yaitu doanya anak soleh, kemudian yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah amal jariah gitu ya. Nah, mudah-mudahan pekerjaan ini, pembangunan website ini senantiasa yaitu akan dibawa nanti sehingga Mas Saiful mudah-mudahan terus mengalir pahalanya dengan adanya ini ya. Itu tujuannya berarti ya. Makanya luar biasa banget, tidak ada unsur finansial alias gratis ya, kalau diakses semua. Betul. Tadi situsnya itu apa? Situsnya www.quranmu.com. Itu baru 80% ya. 80% sekarang. Tapi sekarang udah bisa dilihat belum? Masih under construction. Under construction. Insya Allah sih mudah-mudahan secepatnya bisa diakses. Oke. Nah, jadi simpel banget sobat. Jadi mengaksesnya itu satu gratis. Yang kedua di situ banyak fitur-fiturnya, ada murotal, kemudian ada catatan record dalam kita belajar. Kemudian syaratnya hanya cukup 2 saja mungkin ya. 1, pastinya memiliki gadget ya. Dan mungkin untuk zaman sekarang ini anak-anak juga nggak mungkin kalau nggak punya HP gitu. Karena ini semuanya bisa diakses dari mulai anak yang udah bisa baca tentunya, yang sudah bisa membuka juga situs. Nah, yang kedua boleh digunakan untuk para guru, para orang tua dan orang tua sekaligus gitu ya. Betul. Nah, itu syaratnya 1 punya gadget. Yang kedua
pastinya sudah kuota dong. Ya, betul. Itu syarat utama. Syarat utama gitu ya. Oke, jadi itu saja untuk bisa mengakses Quranmu.com sobat ya. Jangan lupa kalau misalkan pengen belajar, pengen kita tuh terrecord bahwa kita sedang belajar ini, maka bukalah situs Quranmu.com, yaitu yang dibuatkan oleh Mas Saiful Bahri ini ya, yaitu salah seorang IT programmer di kantor Lebah Solusi Indonesia saat ini gitu ya. Oke Mas Saiful, pertanyaan terakhir di sesi ini ya. Jadi kan saya juga channelnya ini kan menjalin cerita. Apapun yang saya alami saya ceritakan karena ini adalah kisah nyata. Nah, kenapa saya mengundang Mas Saiful di channelnya Oban Robandi? Karena saya juga dulu waktu kuliah D3 ya, saya juga pernah nih yang namanya ngoding atau membuat website, karena selama saya kuliah hanya satu ilmu yang masih saya pelajari dan masih saya ingat, yaitu tentang website. Oke, saya mau bertanya nih, Mas Saiful membangun website ini memakai apa? Kalau zaman saya kan Dreamweaver ya. Dreamweaver betul. Oke, Mas Saiful bagaimana tuh cara membangunnya, pakai apa, aplikasi apa, boleh di-share nggak? Oke, untuk berbasis dasar di PHP ya. PHP. Untuk editornya saya pakai NetBeans. Oh, NetBeans. Kalau untuk Dreamweaver tadi hanya untuk editor kan. Oh, untuk editor ya. Bahasa programmingnya PHP. PHP, JavaScript, CSS gitu aja sih. Jadi tadi editor itu kalau pakai Dreamweaver itu bisa kelihatan dua-duanya ya. Betul. Satu layar untuk gitu ya. Screen-nya. Codingan terus screen gitu ya. Oke. Nah, sobat seperti itu. Jadi memakai NetBeans, kemudian apa lagi tadi? jQuery, JavaScript, CSS, HTML. Oke. Nah, selama ini pembuatan website itu dikerjakannya kapan sih gitu? Karena saya lihat kan kerja juga, tapi bisa membangun itu udah sampai 80%. Bagaimana itu prosesnya? Jadi pengerjaannya itu malam kan? Oh, malam. Jadi pulang selesai kerja itu kan kewajiban ya, kewajiban kerja. Selesai pulang di rumah saya mengerjakan itu gitu. Terus bagaimana keluarga? Udah berkeluarga belum sih? Alhamdulillah sudah. Udah ya? Punya anak satu. Oh, subhanallah, udah anak satu sobat. Ya. Jadi jangan sampai tergoda oleh Mas Saiful. Udah berkeluarga ya sobat. Oke, mengerjakan malam. Terus waktu untuk keluarga kapan? Jadi pulang kerja, dia kan pulang kerja bersama keluarga dulu kan. Keluarga paling sekitar jam 9 kita udah mulai tidur ya, udah ini. Terus nanti bangun sekitar jam 2 atau setengah 3 itu bangun, baru selesai tahajud ya, bangun baru ngoding. Jadi di jam-jam itulah yang enak untuk ngoding kan. Jadi betul. Sunyi ada mukanya enak gitu. Nah itu sobat yang saya lakukan selama saya kuliah waktu dulu mengambil manajemen informatika ya. Jadi belajar ngoding itu harus malam hari. Kenapa coba? Karena sunyi, sepi, sendiri. Ya, betul. Nah, itu enak banget kan? Apalagi ditambah satu lagi sobat, apa coba? Kopi. Kopi hitam kan? Kopi tanpa gula ya? Iya, insya Allah. Nah itu lebih luar biasa lagi ya, mata melek, kemudian otak juga agak encer gitu ya. Nah bisa berpikir, dan insya Allah di situ kalau misalkan dibarengi dengan tahajud, insya Allah ada inspirasi yang masuk gitu ya. Kemudian ada pemikiran-pemikiran baru. Oh iya begini. Saya pernah ngalamin soalnya seperti itu. Kayak saya diundang Mas Saiful ini ke sini supaya bercerita, karena di sini kan channelnya berbagi cerita. Oke. Seperti itu sama banget, tos dulu dong. Saya juga punya ini Kang, untuk pembelajaran coding. Ada namanya hobbycoding.com. Oh punya, udah bisa diakses sekarang? Sudah, itu udah dari 2016. Alhamdulillah banyak udah respon positif dari teman-teman. Oh luar biasa. Oke sobat, bagi teman-teman programmer yang sedang kuliah ya, ataupun yang udah lulus, kalau misalkan ingin berbagi ilmu atau misalkan belajar ilmu lagi tentang perkodingan, ada di apa tadi? hobbycoding.com. hobbycoding.com itu punya Mas Saiful ya? Ya. Oke, bisa di situ ya diakses. Ya. Saya juga mau coba lagi belajar, karena saya sih cuma itu doang selama D3 karena kan sekarang beda ya, beda departemen dalam
pekerjaannya gitu ya. Kalau dulu kan IT lah ya. Sekarang udah ada senior, masa saya IT lagi kan beda ya. Makanya sekarang saya berpindah ke manajemen bisnis. Nah, kemarin alhamdulillah udah lulus 2019 ya. Udah tua juga masih kuliah gitu ya. Jadi per IT-an saya parkirkan dulu meskipun saya agak sedikit hobi ya tentang coding. Nah, sekarang pekerjaannya itu di manajemen bisnis gitu, di khususnya di HR gitu ya. Gitu. Oke Mas Saiful, kayaknya pertanyaannya, bincang-bincangnya cukup sampai di sini gitu ya, karena tadi tujuannya udah saya tahu dan sobat-sobat juga udah tahu, kemudian bisa terpikirkan seperti itu untuk sosial udah tahu juga jawabannya, kemudian bagaimana cara mengerjakannya itu udah tahu juga dijelaskan. Kemudian pakai aplikasi apa sih gitu dan kapan gitu launchingnya kita udah tahu semuanya gitu ya. Oke, mungkin ada pesan-pesan buat para editor atau buat para coding atau programming. Ya, silakan. Saya nggak banyak sih ngasih saran atau motivasi untuk teman-teman yang sedang belajar coding ataupun para senior. Yuk kita bangun aplikasi digital, aplikasi yang bermanfaat untuk orang banyak. Yang mudah-mudahan itu menjadikan amal jariah kita ya, di akhirat nanti. Amin. Karena kita nggak tahu kita coding sampai kapan, walau alam ya. Yang penting sekarang intinya mari yuk kita bangun aplikasi yang bermanfaat. Supaya apa? Supaya nanti bermanfaat untuk orang banyak, bermanfaat untuk keluarga kita ya. Jadi pahalanya mengalir ke semuanya gitu, ke orang tua kita, ke saudara-saudara kita gitu. Ya, terus berinovasi, terus ciptakan teknologi-teknologi yang bermanfaat dan bisa digunakan untuk orang banyak. Amin ya Allah ya Allah. Kita harus semangat dan hobi coding. Luar biasa. Salam Oke. Nah, sekarang gini, kalau misalkan ada nih sobat-sobat misalkan programmer pengen kenal dengan Mas Saiful, bisa menghubungi kemana tuh? Kira-kira bisa diinfokan nggak? Ya, untuk saat ini paling melalui email ya. Iya boleh. sfs.bahri@yahoo.co.id. Oke, nanti ada muncul di sini ya sobat. Oke. Boleh ke situ ya untuk bercerita, untuk mencari pengalaman ataupun untuk sharing gitu boleh ya? Bisa. Oke, demikian sobat bincang-bincang mengenai Quranmu.com yang insya Allah akan launching sebelum bulan suci Ramadan 2021 ini ya, betul, kan? Yang dibangun oleh Mas Saiful Bahri, yaitu partner kerja saya juga di PT Lebah Solusi Indonesia saat ini gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih Mas Saiful, mudah-mudahan dengan informasi ini menjadikan suatu keberkahan dan kebaikan untuk kita semua ya. Oke sobat semua, jika berkenan dengan channel seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Luar biasa. Ya, notifikasinya jangan lupa diloncengkan ya kan? Iya. Supaya dapat notifikasi terus hal-hal positif yang di-sharing oleh Kang Oban Robandi. Oke, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke. Nanti juga insya Allah ada sesi kedua yaitu mengenai tentang programming juga, yaitu ada apa? Website Ponpes. Website Ponpes, Pondok Pesantren. Nanti ya, insya Allah di lain kesempatan kita akan seperti ini lagi ngobrol-ngobrol bincang tentang ilmu programming. Karena saya juga dulu pernah menjadi seorang programmer, cuman gagal. Amin ya Allah, mudah-mudahan berkah ya. Oke, kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal.